Baik, rekan-rekan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore, warahmatullahi Bang. wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak rekan-rekan semua. Sore hari ini sudah komitmen ya memenuhi undangan kita terkait reminder kembali ya. Reminder kembali terkait gradingnya Sapam ya. Kita di bulan Juni ya, Juni lalu kita udah nyampaikan. Nah, kan ini kan udah 3 bulan, Pak. Ya, udah menyampaikan bahwasanya ya kita ingin menampilkan lagi nih ya progres-progres rekan-rekan ya. Nah, kenapa ini harus perlu disampaikan supaya rekan-rekan yang tadinya PR-nya adalah proporsional tubuh ya, baik itu menambah berat badan atau mengurangi berat badan itu supaya tetap lanjut prosesnya, Pak. Kenapa? Kalau tidak lanjut, nanti begitu di akhir tahun, di bulan Desember atau November, kita tarik datanya, ternyata rekan-rekan tidak ada upaya sama sekali, tidak ada perubahan sama sekali, itu bisa menyebabkan perpanjangan kontrak kerjanya, terutama kaitannya dengan berat badan ideal ya, itu akan menjadi perpanjangannya bisa 3 bulan. Ya, rekan-rekan ya, itu yang pertama ingin kami sampaikan. Ya, nah selanjutnya sebelum kita lanjut, rekan-rekan terkait standar grading ini semuanya udah paham belum? Grade A, B, C, dan D ini yang berulang-ulang kita sampaikan, rekan-rekan udah paham atau belum? Nih, terkait ini, gambar yang di sini. Halo? Suaranya nyangkut, Cip. Ya, halo? Ngelek ya? Ya, ngelik, Cip. Memang anjing. Putus-putus, Cip. Ya, saya ulangi lagi. Rekan-rekan, sebelum kita lanjut ya, sebelum kita lanjut pembahasan, ini terkait materi ini, kategori 1, 2, 3, kemudian grade A, B, C, dan D. Saya ingin tanya, rekan-rekan semuanya udah paham belum Pak sampai hari ini? Udah jelas ya? Halo? Ya, halo, suara saya terdengar ya? Dengar, Dengar, ya, Pak. Oke, Terdengar, Cip. oke, oke. Dengar, Ya, Cip. ya baik. Berarti kalau ndak ada yang ingin tanyakan terkait data grading ini ya, materi ini, berarti rekan-rekan udah paham. Ya, artinya kita lanjut ya. Nih. Nah, ini yang pertama kami tampilkan datanya khususnya Sapam definitif dulu. Nanti selanjutnya baru yang submob ya. Nah, ini. Mungkin yang saya akan tampilkan pertama kali itu data grade B ya. Nah, rekan-rekan izin menyampaikan bahwasanya kami telah menerima ya data kiriman dari kantor pusat ya kaitannya dengan grading ya yang mana data tinggi dan berat badannya ini yang dimasukkan kantor pusat ini tarikan datanya bulan Juni ya. Ya. Kemarin kita udah tarik data sampai bulan Agustus ya. Kalau rekan-rekan bertanya, Pak, yang Agustus kayak mana? Kapan itu ditambahkan? Ya nanti itu akan ditambahkan kan nanti di bulan 11 ya. Jadi sekalian tarikan data juga dengan bulan September, Oktober, November ya. Jadi kelihatan nanti progresnya. Nah, ini yang hari ini kita bahas adalah data yang
tinggi badan berat badan di bulan Juni. Ya, nih biar rekan-rekan jangan salah persepsi dulu. Ini datanya bulan Juni ya. Nah, dari data bulan Juni yang dikirimkan dari kantor pusat, ya, ini adalah daftar nama-nama yang masuk kategori B. Ini udah pernah kita sampaikan di bulan Juni lalu ya. Nama-nama ini ya harapan kami sampai ke nanti akhir bulan November atau Desember ya, itu jangan sampai tetap bertahan di grading B ya. Nih, jangan tetap bertahan di grading B atau malah sebaliknya. Contoh misalnya ya, contoh nih. Misalnya di sini Pak Henry ya. Pak Henry tarikan data dari bulan Juni itu gradingnya B, artinya perpanjangannya 6 bulan. Kenapa bisa 6 bulan? Karena temuannya di sini SP-nya sampai 2 kali. Ya, SP1, SP2 udah dapat 2 kali. Seiring waktu berjalan dari bulan Agustus ini, Agustus, September, Oktober, November sampai Desember, tolong jangan tambah lagi Pak SP-nya. Ya, kalau justru nambah lagi jadi SP3, bahaya Pak. Pak Henry bisa dipastikan tidak diperpanjang. Kenapa? Karena udah dapat SP-nya sampai 3 kali. Ya, nah nih begitu juga ini ada contoh yang sudah dapat SP3 sampai 3 kali. Ya, ini kalau dari bulan Agustus ini, September, Oktober, November, ternyata ada lagi pelanggaran yang dia buat ya. Pasti Pak, pasti di 2026 PKWT awal Januari goodbye. Ya, jadi maksud kami rekan-rekan yang kategori B ini rata-rata yang mendapatkan surat peringatan ya, SP1 dan SP2. Artinya apa, Pak? Ya tolong perbaiki, Pak. Jangan sampai ada temuan grooming, temuan pelanggaran disiplin, ya, temuan ya macem-macem lah, ya, atau temuan sampai ngerokok pada saat dinas dan lain sebagainya. Intinya temuan-temuan pelanggaran disiplin, temuan-temuan grooming, ya, itu jangan sampai rekan-rekan lakukan lagi, Pak. Dari bulan ini sampai ke bulan November atau Desember nanti jangan, ya, jangan. Karena dipastikan rekan-rekan kalau nama-nama yang terlampir di sini, ya nih, saya tidak perlu sebutkan, rekan-rekan bisa melihat di sini nama-nama terlampir di sini. Ketika nanti sampai bulan November justru banyak dapat SP2, SP3 lagi, ya udah. Artinya ini bukan kesalahan kami lagi, Pak. Kenapa? Karena ini sudah kami sampaikan, ya. Kalau mobil tuh ya bisa ngerem dulu, ya. Oh, ngerem bahaya ini, ya. Nak nabrak, ya. Ini kan lampu kuning lah banyak nih. SP1, SP2 nih lah sudah kuning nih. Ya, jangan sampai nabrak nian, ya. Akan nabrak nian ya udah. Nanti di 2026 kami mengkhawatirkan rekan-rekan itu tidak diperpanjang oleh usernya. Kenapa? Karena temuan masalah SP itu banyak sekali. Ya, ini perlu kami sampaikan supaya nama-nama terlampir jangan, ya, jangan melakukan pelanggaran disiplin. Ya, bekerjalah sebaik mungkin. Saya yakin rekan-rekan saat ini sudah bekerja dengan sebaik mungkin. Ya, sampai di sini yang grade B bisa dipahami ya. Rekan-rekan yang grade B, halo, cukup jelas ya? Ya, itu. Siap, jelas Pak. Ya. Kemudian ini sama halnya bukan hanya SP1, SP2, SP3 rekan-rekan yang mempengaruhi, juga nanti e-learning kan. Kita nanti saya yakin di bulan Oktober itu akan ada e-learning lagi. Ketika rekan-rekan e-learningnya justru anjlok lagi nih seperti contoh ini ya. Ini e-learning bulan Juli tadi, e-learningnya nilainya 87 ya.
sehingga mempengaruhi nilai e-learningnya tidak memenuhi. Ya, standar kita itu kan nilainya 90 ke atas. Artinya ketika ada e-learning lagi, mau bulan berapapun atau di bulan Oktober atau September ini ada e-learning, kerjakanlah maksimal, Pak. Ya, kalau memang ada rekan kerjanya dapat nilai 100, langsung tanya Pak Japri. Pak, saya lihat kamu dapat 100. Jawabannya apa aja, Pak? Dilarang enggak oleh PKSS? Ya, enggak dilarang. Itu adalah bentuk berusaha teman-teman. Ya, jadi pastikan e-learning itu nilainya 100 dan e-learning tidak ada remedial lagi sekarang. Kalau tahun dulu enak kita, Pak. Kita dapat nilai 50 bisa remedial, bisa jadi 100. Sekarang hari itulah e-learningnya, hari itulah nilai aslinya. Tidak ada lagi remedial-remedial atau perbaikan-perbaikan. Ya, jadi pesan saya buat rekan-rekan ketika e-learning, waktu mengerjakan itu kan 1 jam, Pak, atau 45 menit, atau 60 menit ya durasinya. Nah, jadi kerjakanlah, tidak usah buru-buru. Ya, kalau memang mengerjakannya bareng-bareng dengan rekan kerja yang lain, tidak masalah. Yang penting rekan-rekan bisa capai nilainya 100. Ya, samalah kayak TPK. TPK saya yakin kan rekan-rekan gabung nih. Dari unit mana unit ini gabung, kerjakan bareng. Semuanya dapat 100. Nah, itu bagus, Pak. Jadi pesan kami jangan anggap sepele nilai e-learning yang PKSS karena itu berpengaruh ke sini juga, ke grading juga. B ya kalau nilai e-learningnya jelek. Ya, jadi itu yang perlu kami sampaikan untuk yang grade B. Kemudian kami lanjutkan untuk yang grade C. Ya, di grade C kalau kita melihat data ini, ya grade C nih. Grade C itu perpanjangan 3 bulan. Ya, kenapa dia 3 bulan? Karena tidak memenuhi berat idealnya, Pak. Ya, tolong jangan coret-coret, Pak. Maksudnya apa ini coret-coret? Ya, rekan-rekan ya, tolonglah jangan dicoret-coret. Oke, lanjut. Ya, jadi yang C itu Pak, itu perpanjangannya 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena rekan-rekan tidak memenuhi eh, berat badan idealnya. Nah, untuk yang C, ini kami tampilkan yang definitif Pak ya. Nah, ini datanya untuk yang definitif. Ya, ini nama-namanya ada total 19 anggota. Untuk 19 orang ini, Pak, kami titip pesan lanjutkan progresnya, Pak. Kenapa? Karena ini bisa berubah, ya. Data-data ini bisa berubah, ya. Sampai nanti kami tarik datanya di bulan November. Artinya nanti kan setiap bulan rekan-rekan diminta mengirim data tinggi badan berat badan. Itu kan setiap bulan kelihatan, Pak. Jadi kayak contoh misalnya Pak Ali Sanjaya dari Kayu Agung. Kenapa Pak Ali tidak proporsional? Ya, karena ada PR yang harus diselesaikan sebanyak 14 kilo. Artinya Pak Ari lanjutkan program dietnya. Ya, saya yakin Pak Ari udah banyak progres bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini tinggal dilanjutkan lagi, Pak. Kalau memang Pak Ali sudah menerapkan puasa misalnya ya kan, puasa Senin Kamis misalnya atau puasa Daud, puasa Muti dan lain sebagainya, itu bagus, Pak. Ya, tinggal nanti tambah lagi aktivitas fisiknya entah lari, jogging dan lain sebagainya atau nge-gym ya. Itu bisa, Pak. Bisa Pak Ali Sanjaya mencapai berat proporsional. PR-nya Pak Ali berapa? Turunkan 5 atau 6 kilo bisa, Pak. Bisa jadi ideal nanti. Ya, waktunya berapa bulan? Ya, mulai dari sekarang, Agustus, September, Oktober. Nanti kan November itu biasanya tarikan data terakhir final. Nah, jadi kejarlah Pak Ali. Ya Pak Ali ya. Jadi ini
contoh Pak Ali, ini bisa berubah Pak nanti di bulan November ya. Jadi Pak Ali bisa jadi grade B atau grade A nanti. Kenapa? Karena sudah memenuhi berat proporsionalnya ya yang ditargetkan tadi. Ya, untuk e-learningnya bagus, SP1 tidak pernah dapat. Ini bagus, hanya saja PR-nya adalah masalah berat badan. Ya, jadi ini contoh case-nya adalah Pak Ali ya, karena ini datanya ini lebih datanya berat badannya 14 kilo. Kemudian kayak Pak Ari Supriyadi juga saya lihat sendiri udah banyak ya penurunan berat badannya. Nih, tinggal turunkan lagi Pak 5 kilo. Kemudian Pak Rino ini harus dihilangkan 9 atau 10 kilo. Kemudian Pak Jumadi ya, Pak Jumadi ini PR-nya adalah menambah berat badan Pak. Ya, jadi caranya gimana? Ya, mungkin Pak Jumadi bisa tambah olahraga yang menggunakan aktivitas fisik menggunakan beban, Pak. Ya, menggunakan beban, ya. Jadi bisa tambah berat badannya melalui dari penambahan massa otot. Ya, begitu juga dengan Pak Sanusi. Sanusi ini PR-nya kurang 13. Artinya harus ditambah 5-6 kilo. Ya, kayak Pak Padeli harus dikurangi 5-6 kilo. Pak Dwi sama PR-nya 5 atau 6 kilo harus dikurangi. Pak Maliki juga harus ditambah 5-6 kilo. Ya, Pak Sapudin harus dikurangi 5-6 kilo. Kemudian Pak Ari juga, Pak Ari 7 sampai 8 kilo. Pak Dirga 14 kilo yang harus dikurangi. Kemudian Pak Jopi 7 sampai 8 kilo. Kemudian Pak Eri ini harus ditambah 7 atau 6 kilo, Pak. Ya, kemudian untuk Pak Jemi ini PR-nya kurangi 7 kilo, Pak. 7 sampai 8 kilo. Begitu juga dengan Pak Alpian harus ditambah 6 atau 7 kilo. Pak Dodi harus dikurangi 5 sampai 6 kilo. Kemudian Pak Ilham, ini banyak Pak Ilham harus dikurangi 15 sampai 10 kilo. Ya, kemudian Pak Jumadil juga sama, ini harus dikurangi 8 atau 9 kilo. Kemudian Pak Mutairin 6 sampai 5 kilo yang harus dikurangi. Ya, jadi masih ada waktu, Pak. Masih ada waktu sampai 3 bulan ke depan. Ya Pak ya, kalau Bapak-Bapak dalam 3 bulan ke depan sampai nanti kami tarik datanya di bulan November, tetap tidak ada penurunan sama sekali, tidak ada kenaikan sama sekali, artinya ya kami dari PKSS sudah mensupport rekan-rekan, sudah menyemangati rekan-rekan, tapi karena rekan-rekan tidak ada perbaikan, tidak ada perubahan, tidak ada rasa semangat sehingga datanya tetap ya seperti ini saja. Ya, kami pastikan nanti di 2026 awal kalau masih tetap di grade C pasti akan diperpanjangnya hanya 3 bulan. Ya, itu rekan-rekan terkait grade C paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, Siap, paham. Ya, paham Cip. ya semangat Pak ya, pasti bisa Pak. Karena dari awal-awal tahun tuh udah banyak perubahannya, ya. Jadi setinggal sedikit lagi, masih ada 3 bulan ke depan. Oke. Kemudian kita lanjut ke grade A. Nah, untuk yang grade A, ya. Nah, ini kan banyak nih. Grade A ya, total berapa nih? Grade A ini totalnya ada 258 definitif, ya. Nah, ini artinya berat badannya sudah proporsional, tapi ingat Pak, jangan terlena ya. Nanti rekan-rekan udah merasa saya udah proporsional, ternyata 3 bulan ke depan ya mengalami ya kenaikan data berat badannya ya. Rekan-rekan tadinya
rajin ya misalnya puasa ya, kemudian rajin jogging, main sepeda, main poli, main bola futsal dan lain sebagainya. Karena bulan ini merasa oh saya udah ideal Pak, aman lah. Tahun depan saya pasti diperpanjang. Ternyata kami tarik datanya di bulan November justru naik melejit nambah 10 kilo sampai 15 kilo. Ya, sudah kalau data terakhirnya berubah jadi tidak profesional, artinya pasti ada kemungkinan dari grade A ini masuk ke grade C. Ada kemungkinan, Pak. Jadi saya berpesan dengan rekan yang grade A, jangan terlena, Pak ya. Lanjutkan. Artinya kalau tadi masih puasa, ya lanjutkan, tidak apa-apa, Pak. Tetap puasa. Yang tadinya, Pak, saya aktif main futsal, ya silakan. Bagus. Aktif nge-gym, bagus, Pak. Ya, intinya kegiatan fisik apapun yang rekan-rekan sudah lakukan ke 258 orang ini artinya tetap pertahankan sampai nanti akhir November. Ya Pak ya, itu kenapa kami sampaikan biar rekan-rekan tetap ingat Pak. Ya, kalau ndak ini disampaikan rekan-rekan pasti terlena. Oh aman bulan Juni. Pokoknya aku tahun depan pasti fix lah diperpanjang. Ternyata bulan November, Desember kami tarik datanya naik nambah 15 sampai 20 kilo misalnya kan. Ya rekan-rekan lah yang rugi. Pasti masuk grade C. Pasti yang tadinya dipanjang 12 bulan jadi 3 bulan, Pak ya. Jadi itu. Juga untuk yang grade A, tolong tetap pertahankan nilai e-learningnya. Misal, ya. Misal contoh, Pak Bambang Irawan. Anggaplah Pak Bambang bulan Juli tadi nilainya 95, ya. Ternyata 3 bulan ke depan di bulan Oktober atau November ada e-learning lagi. Karena Pak Bambang merasa, oh kemarin saya kan dapat 95. Juga saya sudah grade A, aman lah. Ya, ternyata di bulan November Pak Bambang kita tes e-learning nilainya hanya 50. Berubah tak posisi ini dari A ke B? Berubah Pak. Kenapa? Karena nilai e-learningnya tidak capai target, hanya capai 50 tadi. Tapi kalau Pak Bambang sudah mempersiapkan diri nilainya 100 ya, nah itu pasti tetap bertahan di posisi A. Jadi maksud kami Pak, rekan-rekan yang sudah posisi A ini grade A, e-learning pertahankan. Kemudian terkait temuan SP, SP1, SP2, SP3, kenapa rekan-rekan bisa A? Karena nol ya. Tidak ada temuan, tidak ada pelanggaran, tidak ada SP. Ini tetap pertahankan sampai kapan, Pak? Sampai akhir tahun. Sampai bulan 11 atau bulan 12. Kalau rekan-rekan satu saja ini, ya misalnya dapat SP, sampai SP2, SP3, saya yakin grade ini akan berubah ke B dan C, bahkan ke D, Pak. Ya, itu yang tidak kami inginkan dengan rekan-rekan. Ya, kami berterima kasih sekali rekan-rekan yang 258 ini artinya bekerja sudah sesuai SOP, tidak neko-neko, tidak macam-macam. Artinya ini sudah nunjukkan sayang dengan pekerjaannya, Pak. Ya, jadi ya kami apresiasi luar biasa rekan-rekan. Lalu grade B dan C bisa dapat jadi A? Bisa. Ya, bisa berubah dalam 3 bulan, bisa berubah. Asalkan untuk yang grade B, ya, jangan lagi jadi temuan, Pak. Jangan lagi jadi dapat SP. Untuk yang grade C, kalau mau berubah jadi grade A, selesaikan tadi terkait proporsional tubuhnya. Kejar target-target dietnya atau penambahan berat badannya. Oke, untuk yang definitif jelas ya. Ada yang ingin ditanyakan? Siap, jelas. Ya, baik. Terima kasih banyak rekan-rekan. Kemudian Siap. kami kami lanjutkan ini ke submob ya. Nih, submob kita tampilkan data submob. Nah,
Oke ya rekan-rekan, ini untuk Sapa Mobile ya. Oke. Nah, untuk Sapa Mobile, untuk yang di grade C ini ya ada 15 orang rekan-rekan. Nah, artinya ini tidak boleh dipandang sepele dan lain sebagainya. Aman Pak, saya dekat ke unit, saya dekat supervisor, SPO masih keluarga kami Pak, misalnya kan. Tidak ada jaminan ya rekan-rekan ya. Artinya yang bisa menyelamatkan rekan-rekan adalah ini ya, data ini proporsional tubuhnya dikejar. Karena masalah berat badan ini juga dimonitor langsung oleh ONS Pak. Ya, bahkan data ini juga dikirimkan ke SCC. Ya, jadi pihak BRI, PKSS semua mengetahui data-data ini. Jadi pesan kami untuk Submob ya yang nama-namanya terlampir ya silakan lakukan progres ya supaya ini bisa berubah nih ya dari C jadi B atau A ya. Kemudian ini PR-PR-nya ya. Kayak contoh Pak Perli kurang 15 kilo, artinya tambah 6-7 kilo. Pak Widodo juga harus tambah ya 5-6 kilo. Begitu juga dengan Pak Yoga harus kurangi 7-8 kilo. Pak Arik juga kurangi 6-7 kilo. Pak Ari harus tambah, Pak Ari Pranata harus ditambah beratnya 6-7 kilo. Ya. Kemudian Pak Christian juga sama, 7-8. Pak Febri 8-9. Ini juga sama Pak Rimon ditambah berat badannya 8-9. Pak Yudi juga ditambah 6 kilo. Kemudian Pak Dwi Karyako Dwi Rian ya, Dwi Rian juga harus ditambah 6 kilo. Kemudian Pak Junaidi, Pak Taher ya harus dikurangi 8-9 kilo. Ya, kemudian Pak Fadil juga harus dikurangi 6 kilo. Kemudian Pajar harus ditambah 7-8 kilo. Kemudian Pak Putra Pratama ya. Putra Pratama ini harus dikurangi 11 kilo. Ya, nah jadi inilah PR-PR yang harus rekan-rekan kejar sampai ke 3 bulan ke depan. Artinya pastikanlah nama-nama di sini di bulan Desember sudah berubah jadi proporsional. Supaya apa? Supaya bisa masuk grade A. Ya, kenapa? Karena sudah proporsional. Masih ada waktu, Pak. Saya yakin rekan-rekan bisa. Ya, ini. Kemudian ini SP ya, terkait SP. Nah, minta tolong juga jadi perhatian. Rekan-rekan yang grade C jangan nambah makin parah. Ya, udah masuk grade C ternyata temuan sampai SP2, SP3 ya. Justru yang dirugikan adalah rekan-rekan ya. Pertaruhannya adalah PKWT. Jadi kami berpesan sudahlah Pak, stop ya. Kalau memang ketentuan kita harus pakai seragam ya yang terbaru pakailah. Kalau memang sudah dibagikan jatahnya. Diminta layanan jangan main handphone, jangan main handphone misalnya. Ya, diminta misalnya penjagaan harus di luar, jagalah Pak di luar. Diminta kita harus edukasi nasabah di e-channel saat ada nasabah yang ingin setor tunai, lakukan edukasi Pak, supaya rekan-rekan selamat. Ya, kalau banyak SP dan lain sebagainya, rekan-rekan pertaruhannya adalah PKWT-nya. Ya, jadi itu. Kemudian untuk yang grade B, ya. Untuk grade B ini ada sekitar 30 ya. Nah, untuk grade B 30 orang ya. Ini berat badannya memang sudah proporsional, tapi hati-hati. Tadi sama seperti grade A, jangan terlena merasa bulan ini oh saya sudah ideal, Pak, aman lah. Tahun depan saya pasti perpanjang. Ternyata di bulan November kita tarik data, kita cek.
Oh, ternyata nambah 8 sampai 10 kilo. Wassalam, Pak. Ya, jadi maksud kami tetap pertahankan yang sudah proporsional ini, ya, data-datanya. Kemudian e-learning juga ini harus tetap dipertahankan. Dan, nah ini yang paling penting. Rata-rata yang masuk kategori B ini itu langganan SP1. Ya, ini perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan supaya kita sadar, Pak. Supaya kita sadar, jangan lagi nambah jadi SP2, SP3. Saya sedih, Pak, kalau rekan-rekan sudah dapat SP1 laju nambah lagi SP2, SP3. Aduh, ya janganlah, Pak ya. Sayang, sayang, jangan. Ya, ini ya. Jadi tolong sekali lagi yang grade B stop. Jangan lagi ya, karena ini udah merah, Pak. Udah merah. Ya, bahaya. Bagi siapa? Bagi rekan-rekan. Ya, nih. Ya, jadi pastikan mulai dari Agustus ini sampai akhir tahun, nama-nama di sini jangan nambah lagi SP-nya. Dah cukup. Jadilah. Ya, jadi itu untuk yang grade B. Kemudian untuk yang grade A. Nah, untuk yang grade A ya sama seperti definitif tadi. Pesannya adalah jangan terlena. Pak, saya nilainya 100 e-learning. Kemudian, oh aman Pak, saya ideal. Saya proporsional Pak. Ternyata begitu kita cek lagi data di akhir November, justru nambah berat badannya jadi tidak ideal. Nambah 5, 6, 10 kilo misalnya kan. Kemudian yang tadinya sudah ideal malah kurang berat badannya. Ternyata udah stop nge-gym, tidak nge-gym lagi misalnya kan. Nah, untuk rekan-rekan yang badannya perlu ditambah, ya memang harus aktif melakukan kegiatan beban fisik. Ya, bisa jadi contoh seperti push up, ya, pull up, itu kan menggunakan beban berat badan. Tapi yang lebih efektifnya harus angkat beban, Pak, harus nge-gym supaya beratnya bisa bertambah. Ya, nah, kalau untuk kita yang tipe badan kita ini muda gemuk, dikit-dikit gemuk, dikit-dikit makan dikit langsung naik sekilo, 2 kilo, 3 kilo, artinya tadi di awal saya sampaikan rekan-rekan harus perbanyak aktivitas ya jogging, dosa usah lari lah Pak, jalan saja, jalan, jogging, main sepeda itu yang paling gampang. Teman-teman ada yang ngajak main futsal, gabung main futsal ya, misalnya seperti itu, renang dan lain sebagainya, ya silakan. Tergantung keinginan rekan-rekan. Yang jelas bisa sampai ke target proporsional. Ya, jadi ini yang grade A tolong tetap pertahankan karena di sini kami dapat datanya tidak ada sama sekali temuan SP 1, 2, dan 3. Ya, artinya sudah sesuai standar. Ya, harapan kami jangan justru nanti di bulan November ada ya misalnya Pak Rizky ternyata dapat SP juga ya langsung berubah kan nih saya klik saja sini SP1 langsung berubah di sini data sini ya ketika kami hapus ya langsung memenuhi langsung jadi grade A ya jadi itulah rekan-rekan mungkin terkait grading ini itu yang ingin kami sampaikan sampai di sini ada yang belum jelas rekan-rekan silakan ditanyakan. Siap, jelas, Pak. Jelas semua ya Pak ya. Oke, nah Jelas. maksud Siap, dari jelas, Pak. kantor Siap, jelas, Cip. pusat, ya terima kasih banyak ya. Monitor. Jadi maksud dari kantor pusat itu meminta kami menyampaikan ini lagi supaya rekan-rekan punya program, ya, punya siasat, punya target, ya. Nah, kenapa? Karena sisa untuk mencapai proporsional tubuh itu 3 bulan ke depan, Pak. Jadi kalau aku menyampaikan habis-habisan lah 3 bulan tuh kejarlah, ya kejarlah dulu Pak, ya kejarlah biar yang grade C ini, terutama grade C ya,
terutama yang grade C ini bisa selamat. Ini masih bisa berubah jadi B, jadi A. Ya, asalkan rekan-rekan tadi, ya ini PR-nya. Nih, berat ini harus dikejar, harus ditambah, harus dikurangi, macam-macam ya. Oke, itu ya. Kemudian selanjutnya ini terakhir materi terkait standar grooming terbaru. Nah, nah, rekan-rekan, jadi kami menerima instruksi surat dari kantor pusat ya, bahwa kita terkait ketentuan grooming ini ya ada perubahan ya. Nanti datanya cukup banyak ya di sini. Saya akan share ke grup masing-masing biar rekan-rekan baca. Tapi pada intinya yang perlu kita perbaiki adalah yang pertama masalah topi ya, masalah topi pet rekan-rekan ya. Topi pet segeralah rekan-rekan yang kemarin ada yang lepas kasih lem Pak ya. Kemudian topinya sudah sobek, koyak dan lain sebagainya. Ya monggo. Ini sudah gajian ya. Gaji masuk kan? Nah, belilah Pak. Ya, berapa harga topi pet rekan-rekan? Cari paling murah di Shopee itu banyak. Shopee atau Tokopedia. Oh Pak mahal Pak. Bidimo, Pak. 40.000 misalnya kan. Cari yang lebih murah banyak Pak. Ya, cari yang lebih murah banyak. Ya. Kemudian yang menjadi perhatian lagi masalah kumis jenggot. Nah, kami cukup kaget karena dari kantor pusat pun terkait bulu hidung pun temuan, Pak. Nah, di sini bulu hidung melebihi lubang hidung. Nah, ya artinya apa, Pak? Sekarang ya, tidak bisa lagi dianggap sepele. Sampai ke bulu hidung pun dinilai segitunya. Ya, apakah ini tidak mau kami jalankan manajemen PKSS Palembang? Oh, tidak bisa, Pak. Kantor pusat sudah menyurati harus sesuai seperti ini. Artinya mau tidak mau rekan-rekan pun harus mengetahui ya. Jadi rekan-rekan yang bulu hidungnya sering panjang keluar kemana-mana cukurlah ya, potong, pendei, bla bla cabut Pak. Kemudian lanjut ini terkait pakaian ya. Nah, pakaian diantaranya itu KTTP. Rekan-rekan sekali lagi coba cek ID cardnya masing-masing. Pastikan jepitannya itu karat atau enggak. Kalau berkarat, hati-hati Pak. Justru nanti akan jadi temuannya ONS atau SKO. Kalau dulu kita punya SQE ya, sekarang istilahnya SKO. Yaitu adalah tim penilaian grooming dari PKSS. Ada Pak nanti akan diterjunkan di semua unit kerja. Ya, nah juga kami mendapati rekan-rekan ini kan seling disidak online oleh Pak Danru, ya. Jangan rekan-rekan kira sidak online itu tidak dicek kantor pusat, pasti dicek detail, Pak, sampai dilingkar-lingkari. Nah, artinya apa rekan-rekan kalau udah tahu, oh jepitan saya ini ID cardnya udah karat, udahlah besok cari toko fotokopi, beli yang 2.000-an saja atau yang 3.000 ganti. Ya, kemudian jepitan saya nih ternyata masih yang model yoyo. Artinya rekan-rekan inisiatif beli, ganti Pak. Jangan jadi masalah. Harganya pun murah, ya. Beda cerita kalau jepitan harganya 50.000, 100.000. Saya yakin rekan-rekan keberatan. Ini murah, 2.000-an banyak. Coba cari Pak. Kemudian lanjut, ya. Ini masalah monogram, ya. Sesuai ketentuan kantor pusat, monogram yang terdapat di kerah leher, ya, kerah leher baju rekan-rekan, itu tidak boleh menggunakan bentuk pin. Ya, jadi dia memang harus bentuk bordir seperti yang rekan-rekan sekarang pakai.
Jadi kalau ada anggota Sapam yang monogramnya bentuk pin, segera diganti, Pak. Diganti yang bordiran saja, bulatannya yang di sini, ya, yang di kerah baju nih. Ya, baik Gada Madia, Gada Pratama, segera ganti, Pak, pakai yang bordir. Ya, untuk baju PDH tuh, ini yang pin atas ini ya, nih harus diganti, ya, karena dia harus menyesuaikan sama seperti PDL, khusus yang monogramnya saja. Ya, kalau bentuk pin monogramnya itu rekan-rekan temuan, ya. Kemudian lanjut masalah tulisan Sapam BRI. Rekan-rekan coba cek lagi bordiran bajunya, terutama yang tulisan Sapam. Masih tidak itu terpampang tulisan Sapam BRI? Kalau masih terpampang tulisan Sapam BRI, segera copot, Pak. Segera copot, segera diganti. Ganti tulisan Sapam saja. Sesuai dengan seragam baju pengadaan kantor pusat. Ya. Kemudian untuk PGS, karena belum kontrak BRI harus wajib pakai logo PKSS. Kemudian nih kepala Kopel Kusam. Nah, ya, kepala Kopel Kusam nanti kita akan bahas ya. Ini kita lanjutkan saja. Kemudian borgol, ya. Borgol berkarat di bawah 20% itu temuan. Kemudian sarung borgol tidak tertutup atau pengaitnya rusak, itu temuan. Ya, kemudian sarung borgol lecet sobek kusam berjamur di bawah 20%, itu juga temuan rekan-rekan. Kemudian sarung tongkat di luar mode kain dan ring, itu temuan. Artinya sarung tongkat pun yang diminta itu hanya modelnya kain atau model ring, ya, artinya yang bulat ini seperti itu. Kemudian sarung yang isinya selain borgol seperti tongkat, HP, rokok dan lain-lain, itu temuan. Jadi bedakan, Pak, sarung ya. Sarung borgol ya untuk borgol. Kemudian sarung HP ya memang untuk HP. Jangan sarung borgol jadi ke sarung HP. Ya, atau kebalikan. Malah ada kami pernah nemukan, Pak, sarung itu khusus untuk borgol, tapi malah disimpan jadi rokok. Itu temuan, Pak. Hati-hati, Pak, ya. Jadi ini perlu kami sampaikan supaya rekan terkopi mengetahui, ya. Kemudian ini ketentuan PDL. Ketentuan PDL tetap sama seperti biasa. Hanya saja yang perlu ditekankan adalah bahwasanya untuk PDL tanda kewenangan dan juga tanda Gada Pratama itu semuanya diminta bordir, Pak. Jadi jangan ada lagi rekan-rekan pakai BDL tapi semuanya PIN. Ya, harus semuanya menggunakan bordiran. Ya. Kemudian sama ID card tidak boleh berkarat, ya. KTTP tidak boleh terbalik. Kemudian penjepitnya, ya, penjepit selain aluminium, ya, itu. Tetap sama ya, masalah bordiran Sapam BRI juga di PDL juga sama, tolong diganti. Ini ketentuan Sapari ya. Ini untuk Kanwil. Untuk Kanwil ya, ya tetap sama ya, penggunaan PIN, kemudian papan nama. Nah, yang ini yang perlu ditekankan lagi adalah masalah jepitannya, Pak. Jepitan ID card pastikan jangan berkarat ya. Kemudian sepatu dan kaos kaki itu agar menjadi perhatian karena kami pernah dapat laporan Sapam jadi temuan gara-gara ini kaos kakinya kendor, kaos kakinya bermotif mencolok, kaos kakinya tidak panjang, kaos kakinya ada bolong terlihat, ya. Kemudian sepatunya pakai sepatu kondangan, sepatu flat yang datar itu, ya. Nah, itu temuan, Pak, bahaya, Pak. Kemudian ini ketentuan Sapam wanita. Untuk Sapam wanita, ya, pastikan
ketika menggunakan hijab jangan menggunakan yang bahan sepandek ya, bahan sepandek, pergo, kemudian pasmina itu tidak boleh ya, karena yang dibolehkan untuk hijab ya nih, hijab itu bahannya yang motif polos coklat tua dan tidak kusut. Kemudian ini juga sama ya, wanita pun sama dinilai ya, bulu hidung tidak boleh melebihi lubang hidung ya. Bahkan di sini sapa wanita pun wajib pakai make up ya, pakai make up. Tapi jangan yang terlalu menor ya. Jangan pakai make up menornya kan kayak nak kondangan misalnya kan. Ya natural saja ya itu. Nanti kita tampilkan fotonya ada ya. Kemudian sama ya, KTTP jepitannya pastikan jangan berkarat. Kemudian tali kur sesuai ketentuan itu yang sejari. Nanti materi ini saya sampaikan, saya share ke grup ya, karena banyak sekali. Poin-poinnya saja saya bacakan. Kemudian untuk baju PDH wanita semuanya menggunakan lengan panjang. Jadi jangan sampai ada lagi sapam wanita yang pakai lengan pendek atau rok pendek. Karena semua itu dimintakan terpusat lengan panjang dan celana panjang. PDL juga sama ya, lengan panjang dan celana PDL ya. Kalau memang ada sapam wanita yang tugas di hari Sabtu atau Minggu ya, itu harusnya sapam wanita ketika dinas di hari Sabtu atau Minggu itu harusnya pakai PDL ya. Tentuan topi sama, kemudian ini seragam safari ya. Seragam safari ini untuk LSP ya, layanan prioritas. Nah, itu pun sama ya, tetap menggunakan PIN, kemudian papan nama. Nah, yang harus diperhatikan bagi sapam wanita adalah rambut ya. Rambut jangan melebihi bahu. Artinya kalau rambut udah nyentuh kera baju, rekan-rekan harus potong. Dan kami minta tolong Pak Danru, tolong anggota sapam wanita benar-benar terutama rambut Pak, itu jadi perhatian. Kalau memang sudah panjang silakan ditegur Pak Danru. Untuk sapam wanita ya. Takutnya kita fokus ke sapam pria juga, sapam wanita kita terlewat. Ternyata rambutnya sudah panjang ya. Nanti kita juga yang nanti jadi salahan, tidak mengingatkan ya. Nah, ini versi gambarnya. Ya, jadi ini ketentuannya, seragam kita tetap sama, hanya saja yang mungkin saat ini yang jadi penilaian penting kantor pusat itu masalah kepala kopel ya rekan-rekan ya. Jadi kami yakin definitif dan juga submob ya. Definitif kan udah 3 kali pembagian ya. Kemudian submob udah 2 kali pembagian, yang ketiganya belum datang. Nah, untuk yang submob jangan dijadikan alasan tidak menggunakan jatah yang kedua. Rekan-rekan udah dikasih jatah kedua, harusnya jatah yang pertama itu jangan digunakan lagi. Kan kemarin sudah dikembalikan ke PKSS. Nah, artinya rekan-rekan, kami tahu ada beberapa rekan-rekan yang tidak mengembalikan seragam jatah pertama. Kami tahu, Pak. Dan ini kami sampaikan ketika di lapangan kami menemukan rekan-rekan terutama pihak user, baik itu Ibu Amol, Ibu SPO misalnya ya, mereka komplain nih ya, komplain ternyata ada sapam mobile ataupun definitif ternyata masih menggunakan seragam lama. Kalau memang itu benar laporannya, ya dengan sangat terpaksa kami akan mengeluarkan surat peringatan sesuai permintaan dari BRI. Ya Pak ya. Nah itu agar menjadi perhatian. Ya, artinya yang perlu kita ingatkan lagi, seragam baru
Pakailah, Pak. Pakailah sebelum nanti terlambat. Kemudian ini udah sering kita sampaikan ya. Nih, Ustadz itu mintanya kepala kopel standarnya seperti ini. Jangan ada lagi yang menggunakan kepala kopel yang tipe braso. Kita sekarang rekan-rekan bisa cek ya. Pengadaan dari kantor pusat itu semuanya sudah menggunakan tipe bahan yang non braso. Non braso itu apa artinya? Non braso artinya tidak perlu di braso, cukup dilap tisu saja Pak yang bahan-bahan seperti ini. Ya. Nah, jadi rekan-rekan definitif submob sekarang tidak perlu braso. Kenapa? Karena jatah yang sudah dibagikan dari kantor pusat itu tidak perlu di braso lagi. Jadi tinggal pakai, tinggal dilap. Kan kita sering nih, sering kali kita tugas itu ya, kepala kopel kadang berkeringat di bagian belakangnya. Nah, bagian keringat itu Pak harus dilap pakai tisu. Supaya apa? Supaya tidak timbul jamur. Pastikan rekan-rekan ketika dinas ya, baik selesai dinas pagi misalnya, dinas sore, dinas malam, kan kopel nih sering berkeringat Pak. Ya, ya coba dilap Pak, pakai apa? Pakai tisu. Dilap. Jangan sampai dibiarkan ini kita pakai keringetan ternyata muncullah jamur. Yang hitam-hitam itu jamur, Pak. Itulah yang kebanyakan terjadi di lapangan. Kepala kopel itu baru dipakai berapa bulan, sudah banyak jamur, sudah hitam-hitam dan lain sebagainya. Itu artinya kita kurang merawatnya. Solusinya bagaimana? Ya dirawat selesai tugas, selesai pulang dinas, kepala kopelnya dilap. Ambillah tisu. 2 atau 3 lembar. Oh, kepala kopelnya basah bekas keringat, lap. Supaya kepala kopelnya awet. Ya Pak ya, cobalah Pak. Ya, karena kami udah riset. Ya, banyak di Sapam Ripai sampai sekarang kepala kopelnya masih bagus. Kenapa? Kami cek, kami tanya, ternyata oh kepala kopelnya dirawat, dilap, sering dilap pakai tisu. Ya, bahkan kepala kopel ini dibungkus tisu malah. Dibungkusnya tisu supaya tidak lecet. Saking dia sayang dengan kepala kopel itu. Ya, itu. Bahkan dibungkusnya pakai tisu. Begitu ingin digunakan lagi, ya tisunya dibuka. Ya, aman. Dan juga rekan-rekan, kami tidak menyarankan rekan-rekan kepala kopel yang bagus-bagus ini dibawa binsik ya. Dibawa push up, dibawa sit up misalnya kan. Udahlah, lepaskan dulu kalau memang ada kegiatan fisik. Kayak contoh misalnya di Muara Enim ya. Atau di Lubuk Linggau ketika Pak Danru ngundang rekan-rekan, yuk minggu ini kita olahraga. Pakaian PDL, pakai kaos, kemudian pakai celana PDL, sepatu PDL, pakai kepala kopel. Kalau memang rekan-rekan ada aktivitas fisiknya push up misalnya, ini tolong dilepas dulu Pak. Jangan korbankan kepala kopel ini. Sayang, pasti dia rusak gompel. Ya, tuh. Kemudian masalah topi pet ya. Ini topi pet juga menjadi perhatian terutama PGS. Minta tolong PGS, tolonglah jangan selalu pakai topi seniornya. Beli, beli ya. Ini terutama untuk PGS belilah ya. Seniormu memang jatah pembagian di 2020 itu pernah dapat topi pet. Ya, tapi kalau memang senior muda keberatan topinya dipakai ya enggak masalah. Ya, tapi kami menyarankan terutama PGS ataupun PGS yang baru diangkat jadi Sammob itu kan tidak dapat pengadaan, silakan beli. Pesanlah online banyak ya. Lalu untuk yang definitif
Kalau memang kondisi topi padnya masih layak dan bagus, pakai tidak masalah. Tapi kalau memang kondisinya emblemnya lepas, Pak ya, kemudian warna ininya merahnya udah pudar, ya silakan Pak beli. Kami udah minta dengan kantor pusat kayak mana terkait solusi topi, ya. Kantor pusat menyampaikan biar tidak temuan, silakan anggotanya melengkapi dulu, ya. Berdoa saja mudah-mudahan di 2026 kita semuanya dapat pengadaan seperti dulu. Tongkat dapat, borgol dapat, sarungnya dapat, kaos kaki dapat, kaos dalam dapat, ya. Itu akan kami usahakan di 2026. Tapi untuk yang sekarang silakan anggota lengkapi masing-masing dulu. Nah, itu pesan dari kantor pusat rekan-rekan. Jadi kita tunggu saja, Pak. Mudah-mudahan pengadaan di 2026 semuanya lengkap seperti kita dahulu. Ya, rekan-rekan ya. Nah, ini agak jadi perhatian. Kemudian, nah ini contoh ya. Contoh penggunaan kepala kopel yang salah. Kenapa salah? Kami hampir tiap hari, Pak, dikoreksi kantor pusat itu masalah kepala kopel. Ya, kalau dibilang malu ya malu. Kalau dibilang kecewa, kami kecewa sebenarnya. Kenapa anggota kami, terutama Submob dan Definitif, masih ada yang pakai tipe non braso seperti ini. Padahal kantor pusat sudah kirimkan yang mengkilap seperti ini nih. Bahkan kantor pusat menyatakan, apa susahnya tinggal pakai gitu ya. Kok betah sekali pakai yang kayak gini katanya. Ya, jadi tolonglah rekan-rekan, jangan gara-gara pakai kopel yang seperti ini, rekan-rekan terus-terusan dapat SP. Ya Pak ya, sayang Pak, jangan. Kalau memang diminta ganti, yo wes ganti. Kalau memang kepala kopelnya ada. Kalau ndak ada, oh hilang Pak. Kepala kopel yang kemarin jatah itu hilang Pak. Nah, kalau hilang artinya ya silakan. Rekan-rekan lengkapi pribadi. Berapa sih harganya? Ya, harga kepala kopel itu rekan-rekan boleh cek di Shopee. Ya, harganya 40.000 sampai 38.000. Ya, ketik saja di Shopee misalnya kepala kopel sapam non braso. Nanti dia muncul ini, Pak. Muncul yang model seperti ini. Dan kepala kopel non braso ini, Pak, ada yang paling bagus. Harganya 112.000. Tapi kami tidak menyarankan ini terlalu mahal. Ya, kami hanya menyarankan rekan-rekan beli saja yang ini, Pak. Nih, 40.000, 38.000 sudah pas. Ya, ini khususnya untuk Sapa Mobile. Ya, Sapa Mobile dan Definitif yang memang jatahnya ternyata kepala kopelnya udah rusak duluan. Sebelum terlambat, segera lengkapi, Pak. Ya, pun tidak mahal. Ya, tidak mahal, Pak. Silakanlah beli. Kita modal kerja supaya apa? Supaya rekan-rekan aman. Tidak khawatir lagi jadi temuan. Beda cerita kalau kopel ini harganya 200.000 ya 300.000 ya oke lah rekan-rekan komplain keberatan Pak kami keberatan. Harga kopel 300.000 tidak mau Pak kami beli. Ya kan ini kan harganya murah 40.000 38.000. Silakan rekan-rekan menyesuaikan. Hari ini sudah kami sampaikan supaya rekan-rekan menyesuaikan. Jangan sampai nanti besok kami lihat atau 3-4 hari ke depan kami lihat ternyata submob ataupun definitif tetap masih pakai yang kayak ini, Pak. Ya, tetap masih pakai yang model ini. Ya sudah, artinya bukan salah kami lagi. Ya, kalau suatu waktu surat cinta datang, Pak Danru mengirimkan, nah ini Pak SP kamu ya sudah. Artinya rekan-rekan udah tahu kenapa? Karena SP itu dikeluarkan kenapa? Karena rekan-rekan temuan terkait
ini kepala kopel yang tidak standar. Nah, kira-kira rekan-rekan keberatan atau tidak melengkapi kepala kopel yang seperti ini? Kalau definitif dan submob yang sudah dapat jatah, saya yakin tidak keberatan. Kenapa? Karena sudah ada jatahnya, sudah dibagikan. Ya. Nah, kalau untuk yang PGS ataupun submob yang baru diangkat, silakan menyesuaikan seperti ini. Ya, paham ya rekan-rekan ya. Jadi jangan sampai setiap hari kantor pusat marah-marahnya masalah ini terus, Pak. Ya, halo, bisa dipahami rekan-rekan? Paham. Ya, Ah, bisa Pak. Ya, paham. Paham, Cik. ya, ya. Pahamnya, Cik. Oke ya, terima kasih ya rekan-rekan ya. Jadi itu ini perlu kami sampaikan supaya rekan-rekan mengetahui. Ya. Kemudian ini masalah wadah borgol yang karat, rekan-rekan juga cek. Oh Pak, wadah borgol saya udah penuh karat. Artinya rekan-rekan coba cek online berapa sih wadah borgol? Oh 15.000. Pesanlah. Ya kemudian, oh Pak, wadah borgol saya jelek sekali. Ternyata jahitannya tidak kuat. Ya rekan-rekan, saat ini memang mau tidak mau ya kita modal dulu lah Pak. Kenapa ini kita kesampaikan? Kalau kita selalu mengharapkan jatah, jatah, dan jatah, yang namanya jatah itu Pak, tidak ada yang sempurna. Kenapa? Kita mengajukan kualitas paling bagus, kualitas nomor satu ya. Ternyata yang di ACC oleh manajemen hanya kualitas nomor tiga. Resikonya apa? Kualitas nomor tiga ya ini. Baru dipakai 2 minggu, buyar semua. Ya, ya namanya barang jatah seperti itu Pak. Jadi kita tidak bisa menyalahkan, wah ini salah vendor Pak. Oh ini salahnya user Pak. Beruntung kita itu Pak masih mendapatkan seragam. Ya, sekali lagi coba rekan-rekan cek BUJP yang lain. Apakah masih ada yang seperti kita seragam tiap tahun dikasih terus? Saya yakin Pak ada BUJP tertentu yang tidak memberikan seragam sama sekali. Ya bahkan maaf ngomong ini Pak ya, ada di antaranya yang gajinya dipotong. Ya, nah beruntung sekali kita di PKSN tidak ada ya, gaji tidak dipotong. Hak-hak rekan-rekan diberikan semua kompensasi, ya. Kemudian apalagi hak cuti diberikan, hak seragam diberikan ya kepada rekan-rekan. Walaupun seragam ini sifatnya inventaris, karena sewaktu waktu bisa diambil ya atau diminta kembalikan lagi. Itu sebagai syarat untuk apa? Supaya bisa dapat seragam jatah selanjutnya. Ya, jadi itu rekan-rekan yang patut kita syukuri. Kemudian ini ketentuan Sapam pria dan ini untuk penempatan di BRI. Kemudian ini adalah contoh untuk Sapam pria untuk yang PGS ya. Dan ini adalah standar penampilan wanita ya. Artinya rambut tidak menyentuh kerabaju ya. Rambut harus pendek seperti ini. Kemudian kepala kopel yang mengkilap ya seperti ini. Dan ini contoh seragam wanita untuk ibu hamil ya. Ini penggunaan seragam PDH dengan lengan panjang. Jadi khusus wanita nih semuanya menggunakan lengan panjang. Tidak ada lagi yang pakai rok ataupun lengan pendek. Nah, kemudian terakhir ini terkait foto serah terima Pak ya. Kemarin kurang lebih 3 atau 4 hari yang lalu ya. Ada beberapa rekan kita itu foto serah terimanya dilingkari. Kenapa dilingkari? Ya, karena temuannya adalah diminta selanjutnya foto serah terima jangan menutupi kepala kopel. Artinya rekan-rekan ya silakan berfoto pose apa saja silakan, mau posisi siap atau posisi istirahat atau posisi tangan komando misalnya seperti ini nih ya. Yang penting adalah atributnya terlihat.
baik itu tongkat, kemudian kepala kopel, pin, ID card itu semuanya terlihat, tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Kalaupun rekan-rekan fotonya perlu mundur sedikit, ya silakan Pak mundur sedikit. Ah, foto saya ini tidak kelihatan atribut full, mundur. Ya, jangan jadi masalah, Dam. Ya, jadi fotolah seperti ini ya, kayak Muara Enim dan Tanjung Pandan. Udah aman, ya rekan-rekan ya. Jadi jangan ada lagi nanti foto serah terima masih seperti ini. Ini supaya kami sampaikan biar rekan-rekan tidak berulang-ulang. Udah kami sampaikan berulang-ulang ternyata masih ada ya sudah. Artinya kita perlu ingatkan lewat SP ya. Oke. Sampai di sini rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Cukup jelas ya. Ada yang ingin didiskusikan? Jelas, Sip. Oke. Ada kendala di lapangan atau lain sebagainya rekan-rekan? Tidak ada ya. Oke, ya. Kalau memang tidak ada yang ingin pertanyaan ya, rekan-rekan kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan ya sudah ya. Artinya mungkin Zoom kita cukupkan sampai di sini ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak ada ya. Pak Danru ada yang ingin ditanyakan enggak Pak Danru? Ya. Oke, kalau memang tidak ada ya sudah. Mungkin Zoom kita cukupkan nggak ya? Rekan-rekan, mungkin saya ingin tanya, di sini ada enggak yang kendala cuti? Kendala terkait cuti. Iya. Ada? Kira ya. Oh, enggak ada ya, ya sudah. Kalau memang enggak ada, mungkin kita cukupkan saja ya rekan-rekan ya. Oke. Oke, rekan-rekan, mungkin itu dulu ya Zoom sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan ya sudah mengikuti Zoom sore hari ini. Ya intinya apa yang kita sampaikan ini semoga menjadi target rekan-rekan supaya jauh lebih baik lagi, supaya lebih aman ya. Tidak khawatir menjadi temuan dan lain sebagainya. Itu harapan kami kepada rekan-rekan. Kami juga selalu mendoakan rekan-rekan semoga selalu sehat ya dalam bertugas dan dijauhkan dari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, Pak. Ya, itu. Amin. Amin. Intinya rekan-rekan sekarang Amin. manajemen kita ini baru semua ya rekan-rekan ya, baik dari Bapak Pinwil ya, itu baru, kemudian pimpinan PKSS juga baru. Ya, harapan kami adalah jangan sampai kita penjagaannya justru kendor ya. Yang tadinya kita aktif siaga penuh penjagaan sekarang malah jadi kendor, malah akan beresiko bagi rekan-rekan menjadi temuan oleh manajemen. Ya, jadi saya titip pesan Oi. pada rekan-rekan semua, semoga saat bertugas aman lah ya, tidak ada yang menjadi temuan. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi. Sebelum kita tutup, minta tolong foto dulu ya. Ya, Pak. Kita foto dulu, Pak. Ya, ya silakan. Kameranya di on cam, kita foto dulu. Ya, persiapan satu, dua, tiga. Kemudian kita lanjut satu, dua, tiga. Sekali lagi satu, dua, tiga. Sekali lagi satu, dua, tiga. Sekali lagi satu, dua, tiga ya. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan semoga rekan-rekan sehat selalu, aman, terkendali ya. Itu saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertugas. Satu. Waalaikumsalam. Cip, sama-sama, Cip. Ya, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih.